Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-ayah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana, amin, dzunubana, amin, wa liwalidayna, amin, warhamhuma kama rabbayana shighara. amin. Amma ba'du. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idin wal faizin. Ini halal bihalal yang luar biasa. Panitianya mantap, pengeluarannya semini mungkin. Kori gratis, ngomong gratis, bisaan sama gratis semua. Luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas nikmat yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada malam hari ini kepada Sang Khalik bahwa pertemuan kali ini dicatat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang nantinya menjadi sebuah saksi bahwa kita pernah melakukan kebaikan, dan insya Allah kebaikan ini menjadi jalan yang terbaik untuk kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam tercurah kepada baginda alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan manusia biasa, tetapi tidaklah sama dengan kita, karena beliau adalah makhluk Allah yang menjadi kekasih Allah, sehingga jasa beliaulah pada malam hari ini kita masih bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasilah dari Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah kita bersolawat atas Nabi. Kesombongan bagi manusia yang tidak mau bersolawat atas Nabi, karena begitu pula alam semesta ini diciptakan oleh Allah melalui nurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia, yang terhormat, sahabat saya, guru saya, Al-Mukarram Kiai Haji Bahrul Ulum, kita doakan semoga senantiasa beliau disehatkan oleh Allah. Amin. Amin. Senantiasa beliau diberikan rizki yang barokah oleh Allah. Amin. Sehingga sebagian rizkinya ditasyarufkan ke musola al-muqimin. Amin. Nah gitu yang kencang, amin.
keluarga yang bahagia sehingga menjadi keluarga yang qurrata a'yun. Kita tahu beliau sungguh luar biasa sibuknya. Bulan Ramadan ini kami kangen sebenarnya dengan beliau yang biasanya beserta kita, tapi bulan Ramadan ini full penuh acara beliau di mana? Tang City tadi ya, nggak kelihatan, orangnya bingung saya. Ya, tapi mudah-mudahan walaupun jasadnya tidak bersama kita, tapi ruhnya bersama kita. Mudah-mudahan wasilah ilmu dari beliau kita nantinya mendapatkan syafaat dari baginda besar Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh. Ngumpet di belakang lah. Selanjutnya yang terhormat Ketua RT 23 Bapak Edi dan Ibu RT. Tadi yang disebut Pak RT dulu, Ibu RT-nya enggak, gitu ya. Padahal Pak RT tidak bisa apa-apa tanpa ada Ibu RT. Doakan Pak Edi selalu istiqomah dan istrinya selalu menjadi qurrata a'yun bagi keluarganya. Yang terhormat Bapak Ketua RT 24, RT saya, tadi RT Pak Bahrul Ulum, kalau ini RT saya, Bapak Apan Sugianto beserta Ibu, ada ibunya, ibunya ada, Bu RT, oh ada, iya. Kita doakan semoga beliau juga selalu sehat. Dan juga yang terhormat Bapak RT 25, Bapak RT Herman beserta Ibu, mudah-mudahan beliau juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, pembawa acaranya juga yang saya hormati, ya, Muratibul Awad, Bapak siapa? Ananda, namanya lupa saya. Febri. Oh iya, Febri bin Bapak Jayadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak kita selalu giat di dalam melaksanakan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan serta juga didukung oleh orang tua yang hebat, karena anak-anak yang hebat pasti di belakangnya orang tua yang hebat. Kita doakan orang tua yang melahirkan anak-anak hebat, Allah masukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak banyak yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan halal bihalal. Kalau kita ngomongin halal bihalal, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, halal bihalal ini adalah bahasa Arab yang diindonesiakan. Bahkan di Arab sendiri kagak kenal yang namanya halal bihalal. Halalun bihalalin. Ini orang Arab sendiri bingung kalimat ini. Tapi ini kalimat Arab yang diindonesiakan, artinya kita mohon ridho dan ikhlasnya kepada seluruh jamaah serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama sebulan penuh kita Ramadan berpuasa, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sekalian, sedikit saja saya ingin bercerita berkaitan dengan masalah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan sholat Id, dia mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sehingga para sahabat bingung.
lalu bertanya kepada ya Rasul, "Ya Rasul, tadi kami mendengar bahwa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Apa sebenarnya yang terjadi?" Rasulullah SAW bersabda bahwa tadi setelah sholat malaikat Jibril menghampiriku, kata Nabi. Malaikat Jibril berbisik kepadaku, "Ya Rasulullah, maukah kau mengaminkan doaku?" Sekali lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, malaikat Jibril meminta kepada Rasul untuk mengaminkan doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan apa yang diinginkan oleh malaikat Jibril. Doanya ada 3, maka aminnya juga 3 kali. Aminnya 3 kali. Jadi kalau secara logika, Bu, ibu, bapak-bapak, secara logika, secara akal sehat, yang doanya malaikat Jibril, yang ngamininnya kekasih Allah, kira-kira dikabul nggak? Kabul. Pasti gitu ya, dikabul. Yang doa malaikat Jibril, yang aminkan Rasul, logikanya pasti dikabulkan. Apa doa yang pertama? Doa yang pertama yang dipanjatkan oleh Jibril lalu diaminkan oleh Nabi, doanya adalah, "Ya Allah, hari ini 1 Syawal. Ya Allah, hari ini 1 Syawal. Tolong jangan engkau terima ya Allah puasa hambamu yang durhaka sama orang tuanya." Lalu Nabi aminkan. Tuh, doa yang pertama malaikat Jibril. Ya Allah, jangan engkau terima puasa hambamu yang durhaka kepada orang tuanya. Lalu diaminkan oleh Nabi. Nah, mungkin inilah sejarah di mana adanya mudik ketika Lebaran. Ingin sungkem sama orang tua. Yang nggak mudik jangan nangis, biasa aja. Ya, yang nggak mudik jangan nangis. Ya Allah, jangan kau terima puasa hambamu yang durhaka kepada orang tuanya. Lalu diaminkan oleh Nabi. Kenapa demikian? Karena orang tua menjadi wasilah terbaik perjalanan hidup kita. Ridallah fi ridal walidain, suhtillah fi suhtil walidain. Bapak kita yang peras keringat, banting tulang, kepanasan, kehujanan buat ngempanin anaknya kita. Ibu kita yang bertaruh nyawa, meregang nyawa, bersimbah darah ketika melahirkan kita. Kita tumbuh dari mulai bergojol sampai kepada anak-anak sampai dewasa. Tetapi setelah dewasa kadang-kadang kita lalai sama orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Pintarnya kita, hebatnya kita, harta kita berlimpah, ilmu kita banyak, bahkan kita orang yang paling dihargai di dalam masyarakat kita, yang suka mimpin hadarat, yang suka mimpin doa, yang suka ngimamin. Tapi kalau sama ibunya
nggak pernah minta maaf, tidak ada artinya. Sebelum kau minta maaf kepada tetanggamu, sebelum kau minta maaf kepada orang lain, ibumu, ayahmu yang kau dahulukan. Karena itu perintah Rasul. Kita belum tentu menjadi orang tua. Kalau anak-anak sudah pasti. Maka disinilah letak mungkin menjadi sebuah budaya bagi kita setelah Ramadan menjelang Idul Fitri kita mudik. Bagaimana senangnya kita ketika mudik, bagaimana senangnya ketika kita bertemu orang tua. Kalau bekal kita cukup, jangan maksain. Bekal seencret balik lagi ke sini bingung. Yang repot orang tua lagi. Ya. Ya. Itu yang pertama. Maka berbahagialah yang masih punya orang tua. Jangan pernah disia-sia. Minimal ucapin salam sama orang tua. Minimal ngomong, Bu, gimana kabarnya? Pak piye kabare? Apik to? Sak mono wis. Ya. Begitu aja orang tua cukup. Maka ada sebuah peribahasa mengatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Ada batasnya. Orang tua nggak ada batasnya. Yuk, dari mulai sekarang kita coba insya Allah membahagiakan orang tua apapun itu. Karena orang tua tidak pernah mengharapkan materi dari kita. Datangnya kita saja sudah menjadi kebahagiaan bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasul, ya Allah, jangan kau terima puasa hambamu, yaitu seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ini yang paling berat deh. Yang paling berat yang itu. Ya Allah, jangan kau terima puasanya istri yang durhaka sama suami. Mulai cemenut. Ibu mulai cemenut udah kalau ngomong. Nih, ibunya anak-anak ada nih, ibunya Ilul ada nih. Saya kalau di hadapan istri kecerdasan hilang, separuh kecerdasan saya hilang. Tadi kalau saya tanya udah nggak usah datang aja, datang. Kadang-kadang kecerdasan saya hilang deh kalau depan istri begitu. Apalagi ngomongin begini nih, ya. Jadi dosa tidaklah diterima oleh Allah puasanya seorang istri yang durhaka kepada suami. Ada nggak yang suami durhaka kepada istri? Banyak. Ya, didurhakanya istri kepada suami tidak terima. Kenapa demikian? Ambil dari kaidah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu seorang pimpinan. Bagaimanapun suamimu, dialah arjunamu. Bu, ya. Bagaimanapun keadaan suamimu, perutnya yang dulu suspek bahasa ini atletis, atletis dulu badannya begitu kekar,
sekarang sudah mulai membungkuk. Kulitnya yang dulu kencang sekarang sudah mulai keriput. Suaranya yang dulu begitu manggil menggelegar sekarang sudah walau bagaimanapun dia tetap adalah Arjunamu. Begitupun suami, bagaimanapun keadaan istrimu yang dulu tubuhnya ramping, tinggi, langsing, kulitnya mengkilat, glowing, sekarang sudah mulai melebar. Dia tetap adalah Sri Kandimu yang harus kau puja. Karena Quran mengatakan bahwa pasangan hidupmu adalah pakaianmu. Jadi bagaimana sebuah pakaian yang bisa menjadi sebuah kebanggaan? Saya pakai peci bangga, saya pakai sarung bangga. Pun begitu suami istri, istrinya menjadi kebanggaan suaminya, suaminya menjadi kebanggaan istrinya. Tutupi segala kekurangannya, jangan kau umbar kekurangannya. Mohon maaf ibu-ibu, kan kebanyakan kumpul ketimbang bapak-bapak. Kalau lagi kumpul ngomongin yang lain aja, nggak usah ngomongin yang lakinya. Kalau bisa ngomong lakinya diomongin ya nggak boleh. Dia adalah Arjunamu. Kenapa? Karena istri itu menjadi sebuah pionir dalam rumah tangga, suami jadi pemimpin dalam rumah tangga. Masuknya ibu ke dalam surga atas izin suami, ya, atas izin suami. Maka jangan pernah menyepelekan suami. Apapun yang diinginkan oleh suami kasih. Baru minta kopi segelas sudah bilang kopa kopi, kopa kopi. Ya, boleh begitu. Iya. Dan jadi suami juga nggak boleh aleman. Ya, nggak boleh aleman. Mentang-mentang pemimpin, semuanya harus istri. Gunakan tanganmu, gunakan kakimu untuk melakukan yang bisa kau lakukan. Jangan bergantung kepada istri. Bagaimana kalau istri kita sakit? Naudzubillahi min dzalik. Istri kita meninggal, pasti nangis hari itu. Kebiasaan. Apa-apa biasa. Ya, kalau ada suami yang ketika istrinya meninggal nggak nangis, wah bahaya. Oh, karena suami itu kalau istrinya meninggal biasanya langsung nutup mata sampai lihat yang layar ayat. Ya, nah itu. Maka jangan pernah mengatakan kalimat-kalimat yang luar biasa untuk suami kita. Bu, ya, bahagiakan suami. Mumpung masih ada servis yang memuaskan. Banyakan kiai kalau ngomong nyandung 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 bahasa Indonesianya siapa? Poligami. Poligami. Ah, poligami. Kalau ada suami yang poligami nggak usah marah-marah, Bu. Introspeksi. Servis yang muasin, nggak bakalan suami berpaling ke yang lain. Oh, luar biasa. Ah? Aduh, guys.
Jangan dibahas, itu bahaya, bahaya. Nggak usah dibahas, nanti aja. Doa yang ketiga. Nah, bentar lagi lah. Ya, waktunya sudah mulai malam. Doa yang ketiga. Doa yang ketiga malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya Allah, jangan kau terima puasa hambamu yang masih bermarah-marahan sama tetangga. Ini yang ketiga. Ya Allah, jangan kau terima puasa hambamu yang masih bermarah-marahan dengan tetangga. Tuh, ya. Ini tetangga yang luar biasa. Hebatnya tetangga. Ini diakui oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ada 3 tambahan ibadah. Ada 3 tambahan ibadah. Silman qata'a, bersilaturahmilah kepada orang yang sedang marah sama kita. Ini yang susah nih. Kalau kita silaturahim sama orang yang baik sama kita kan sudah biasa, ya, aneh, itu sudah biasa. Rasul mengatakan silman qata'a, silaturahmilah, sambunglah rasa persaudaraanmu dengan orang yang sedang marah padamu. Ini yang bisa, yang susah. Tapi walau bagaimanapun harus kita coba. Nggak ada yang susah. Allahumma adil. Ya, susahnya kita minta maaf sama tetangga, susahnya kita minta maaf sama orang tua. Allah datangkan Ramadan. Allah datangkan Ramadan. Allah datangkan yang namanya Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah salah satu jalan di mana kita masih nggak ngomong sama tetangga, nggak ngomong sama orang tua, nggak ngomong sama adik, nggak ngomong sama kakak. Pada Lebaran itulah momen yang pas, nggak ada lagi rasa-rasa malu tuh, nggak ada lagi rasa-rasa malu. Maafin semuanya, ya, karena maaf itu, meminta maaf itu adalah sesuatu yang lebih mulia ketimbang memaafkan, ya. Maka jika hari ini di antara kita yang masih berselisih dengan tetangga, yuk, ini adalah momen yang terbaik. Ya, halal bihalal bukan hanya sekadar kumpul bersalaman, tapi hatinya juga bersalaman. Hanya fisik yang kontak, tapi batin juga ikut kontak. Nggak usah diucapin juga dengan kata-kata, dengan perbuatan, air mata yang keluar dari mata sudah cukup, ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin di perumahan kita ini, di Jayanti Residen ini, semuanya akur. Ya, semuanya akur. Gak ada yang namanya marah-marahan. Istri sama suami akur, ya. Anak sama orang tua akur. Tetangga dengan tetangga akur. Amin. Ya. Maka jika hari ini masih ada di antara kita yang masih belum bermusyafahah dengan tetangga, momen malam inilah menjadi sebuah momentum terbaik untuk kita semua. Saling memaafkan. Sebulan penuh kita berpuasa, jangan kau cederai itu. Laparmu, hausmu akan menjadi sia-sia ketika 3 hal itu masih ada di dalam kehidupan kita.
naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang masalah Ramadan tadi, Al-Mukarram Ustadz Bahrul Ulum berkali-kali mengucapkan kalimat Allah yuhibbul mukhlisin. Yuk kita jadikan diri kita ini orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu mudah diucapkan, susah dilaksanakan. Yuk kita ikhlas. Ikhlas dalam apa? Tadi ikhlas di dalam memaafkan, ikhlas di dalam menerima ketentuan, apapun itu ikhlas. Maka kalimat yang terakhir tadi yang dikatakan oleh qori kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebenarnya saya pengen ngaji kayak tadi tuh, dikoriin, cuman kasihan takut salon mas wahononya ajur. Ya, maka insya Allah ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan tambah rezeki kita, Allah akan tambah dengan berlipat-lipat ganda. Tetapi ketika kita tidak bersyukur, naudzubillahi min dzalik, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Oh, ini tanda kita enggesan. Ya, apa-apa. Jadi itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mumpung ada ibu-ibu dimanapun saya berbicara, saya selalu mengatakan al-um madrasatul ula. Ibu-ibu ini adalah pendidikan awal, the first education. Wah, the first education. Ibu-ibu ini adalah pendidikan pertama dari anak-anaknya. Maka berbaik-baiklah mendidik anak. Ada anak yang nangis nggak usah dicubiti, ya. Ada anak yang nangis nggak usah dicubitin, apalagi anaknya masih bayi. Anaknya masih bayi di bawah pengajian, nangis nggak usah dicubit, makin kenceng nangisnya. Obatnya satu, anak yang masih bayi nangis, obatnya cuma satu. Apa itu? Mimi cucu, mimiin. Ya, anak nangis mimiin, pasti nggak nangis. Pun sama, bapaknya begitu. Ya, ngomel di rumah bapaknya, nggak usah dibalikin ngomel, Mimiin. ya begitu, apalagi ya tuh. Maka ibu-ibu ini luar biasa, ya, makhluk yang tidak pernah mengeluh. Beda dengan laki-laki. Laki-laki bawa tongkat satu saja sudah ngeluhnya luar biasa, Pak, ya Pak. Bapak baru bawa tongkat satu sudah ngeluhnya luar biasa. Kalau ibu-ibu makhluk yang kuat, makhluk yang luar biasa. Bawa gunung dua nggak pernah ngeluh, pasti luar biasa. Ya, baik, itulah bapak-bapak hadirin jemaah rahimakumullah. Saya Al-Fakir tentu saja banyak ngomong, banyak juga dosanya. Ya, ada yang tersinggung dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Karena ya inilah tugas kita. Ngomong, saya bisanya cuman ngomong. Kalau Mas Solekul kan punya uang, gampang dakwah dengan uang. Pak Al-Mukarram Ustadz Bahrul Ulum punya suara, sodakoh dengan suaranya. Kalau saya duit teboga, suara Tuhan ngomong belah. Nah,
maka panghampurakeun ya. Saya secara pribadi dengan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum minal aidin wal faidin. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Baik, sebelum kita tutup acara ini, sebelum kita tutup obrolan kita kali ini, kita bersalawat atas Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad mangga sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim